Perkenalkan, nama saya Indra Irfan, NIM 230521700020 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pendekatan penelitian kuantitatif dalam manajemen pendidikan Islam. Pendekatan penelitian kuantitatif dalam manajemen pendidikan Islam yaitu suatu metode ilmiah menggunakan data berupa numerik dan teknik statistik untuk memahami, menganalisis, dan memecahkan suatu permasalahan dalam manajemen pendidikan Islam. Penelitian kuantitatif itu juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja, mengevaluasi keefektifan program, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan Islam, dan mengidentifikasi tren atau pola tertentu yang dapat memandu pengambilan keputusan dalam manajemen pendidikan Islam. Pendekatan kuantitatif menjadi salah satu keunggulan juga dalam manajemen pendidikan Islam, yaitu kemampuannya untuk menyediakan data yang terukur dan dapat diuji secara statistik. Adapun tujuan dari penelitian kuantitatif yaitu untuk memahami dan menjelaskan fenomena atau masalah tertentu dengan pendekatan yang bersifat empiris dan terukur. Berikut beberapa tujuan khusus dari penelitian kuantitatif. Yang pertama, bertujuan untuk mengukur dan menganalisis hubungan antara variabel-variabel tertentu. Misalnya, penelitian dapat mencoba memahami sejauh mana variabel A mempengaruhi variabel B, atau apakah hubungan korelasi antara dua variabel tersebut. Tujuan yang kedua seringkali didasarkan pada hipotesis-hipotesis yang dirumuskan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menguji kebenaran atau validitas dari hipotesis-hipotesis ini melalui analisis data yang diperoleh. Tujuan yang ketiga, dengan menggunakan sampel yang representatif dari populasi tertentu, penelitian kuantitatif bertujuan untuk membuat generalisasi tentang populasi secara keseluruhan. Hasil dari penelitian dapat dianggap mewakili fenomena atau populasi yang lebih besar. Tujuan yang keempat, berusaha menyediakan bukti empiris yang kuat dan objektif. Data dan analisis statistik digunakan untuk mendukung klaim atau kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian. Tujuan yang kelima, dapat memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan. Hal ini dapat terjadi di berbagai bidang seperti manajemen, kebijakan publik, pemasaran, dan lain sebagainya. Tujuan nomor 6 yaitu memberikan kontribusi pada pengembangan teori ilmiah dengan memberikan bukti empiris untuk mendukung atau menyanggah teori-teori yang sudah ada. Tujuan yang ketujuh, dengan menggunakan analisis statistik, penelitian kuantitatif dapat membantu mengidentifikasikan tren dan pola dalam data. Hal ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana fenomena berubah atau berkembang dari waktu ke waktu. Tujuan yang kedelapan yaitu membantu mengidentifikasikan variabel-variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap fenomena yang sedang diteliti. Hal ini juga membantu dalam merancang intervensi atau kebijakan yang lebih efektif. Selain tujuan daripada penelitian kuantitatif, ada juga beberapa ciri khas dari penelitian kuantitatif yang mana dapat membedakan dari jenis penelitian-penelitian lainnya. Di sini saya akan menyampaikan 6 ciri khas
dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama, penelitian kuantitatif mengumpulkan data dalam bentuk angka atau variabel numerik. Data ini dapat diukur, dihitung, dan dianalisis menggunakan teknik statistik. Ciri yang kedua, dapat mengandalkan pendekatan empiris yang berfokus pada fakta dan bukti yang dapat diukur secara objektif. Tujuannya adalah untuk menghasilkan informasi berdasarkan pengamatan dan pengukuran langsung. Ciri yang ketiga, dalam penelitian kuantitatif, peneliti menggunakan instrumen pengukuran atau kuesioner yang telah terstandarisasi. Hal ini memungkinkan pengumpulan data yang konsisten dan dapat diandalkan dari berbagai responden. Ciri yang keempat, data yang dikumpulkan dalam penelitian kuantitatif dianalisis menggunakan teknik statistik. Ini meliputi penggunaan metode statistik seperti uji hipotesis, analisis regresi, korelasi, dan lain-lain untuk mengidentifikasi pola hubungan atau perbedaan yang signifikan dalam data. Ciri yang kelima, penelitian kuantitatif menekankan pentingnya validitas, ketepatan, dan reliabilitas keterandalan data. Validitas menunjukkan sejauh mana instrumen pengukuran mengukur apa yang seharusnya diukur, sementara reliabilitas menunjukkan konsistensi dan keandalan hasil pengukuran. Ciri yang keenam, penelitian kuantitatif sering melibatkan formulasi dan pengujian hipotesis. Hipotesis adalah proposisi yang dapat diuji dan membantu dalam menjawab pertanyaan penelitian. Ada juga desain penelitian kuantitatif, yaitu rencana atau strategi sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam penelitian kuantitatif. Desain ini membantu memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan cara yang sesuai dan dapat menghasilkan hasil yang valid dan dapat diandalkan. Desain penelitian kuantitatif yaitu ada dua. Yang pertama studi deskriptif, yang kedua studi eksperimen. Nah, studi deskriptif yaitu jenis penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendefinisikan karakteristik suatu fenomena atau populasi tertentu tanpa melakukan manipulasi atau pengaruh terhadap variabel-variabel yang diamati. Fokus utama dari studi ini adalah pada pengumpulan data yang menjelaskan apa adanya dari fenomena atau populasi yang sedang diteliti. Desain penelitian kuantitatif yang kedua yaitu studi eksperimen adalah jenis penelitian kuantitatif yang dirancang untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu atau lebih variabel independen dan variabel dependen. Dalam eksperimen, peneliti melakukan manipulasi atau pengaruh terhadap variabel independen untuk melihat dampaknya terhadap variabel dependen. Nah, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan terkait pendekatan penelitian kuantitatif dalam manajemen pendidikan Islam. Apabila dari saya ada kesalahan yang saya sengaja ataupun tidak saya sengaja, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.